Bismillahirrahmanirrahim. Wadaru dan tinggalkanlah zahiral ismi, zahirnya dosa, wa batinahu dan batinnya dosa. Dosa yang terang-terangan atau dosa yang tersembunyi-sembunyi jangan diamalkan. Innal ladzina, sungguhnya orang-orang yaksibuna yang mengerjakan al-isma dosa, sayudzawna mereka akan dibalas di akhirat bima kanu yaftarun, dengan apa yang mereka kerjakan, dengan apa yang adanya mereka mengerjakannya. Wala ta'kulu, dan janganlah kalian makan. Ada orang itu berbuat dosa itu, apakah itu sembunyi-sembunyi? Allah tahu. Apakah dia itu mengerjakan dosa dengan terang-terangan? Allah juga tahu. Allah itu maha tahu, bahkan apa yang ada dalam hati kita ini pun juga tahu. Wala ta'kulu, dan janganlah kalian makan mimma, dari sembelihan lam yuzkar, yang tidak sebut ismullahi, asmanya Allah, mimma dari hewan mati ya, lam yuzkar yang tidak sebut ismullahi, namanya Allah, alaihi kepada sembelihan itu atau hewan itu, atau dia itu mati dengan sendirinya atau disembelih bukan atas nama Allah, maka yang seperti itu tidak boleh dimakan. Tapi Abdullah bin Abbas dan mazhab Syafi'i mengatakan bila yang menyembelih itu orang Islam, seorang Muslim, walaupun dia tidak menyebut Bismillah, tapi nyembelihnya sengaja ataupun tidak sengaja, maka itu halal, boleh dimakan. Wa innahu, dan sesungguhnya memakan perkara yang disembelih tidak atas nama Allah, lafiskun adalah kefasikan. Wa inna syayatina, dan sesungguhnya setan-setan layuhuna, sungguh mereka memberi waswas, membisiki. Waswas itu bisikan dalam hati, bisikan buruk. Ila awliyaihim, kepada kekasih-kekasih mereka, teman-teman mereka, yaitu orang-orang kafir. Liyujadilukum, supaya mendebat kalian di dalam masalah penghalalan bangkai. Wa in ata'tumuhum, bila mana kalian mengikuti mereka, orang-orang kafir, innakum, sungguhnya kalian la musyrikun, sungguh orang-orang yang mengsekutukan Allah. Awa man kana maitan, apakah orang yang adanya orang itu maitan, mati, fa ahyainahu, kemudian kami hidupkan dia. Sudah mati ini dalam keadaan belum iman, fa ahyainahu, aku hidupkan dia dengan dikasih hidayah terus beriman. Wa ja'alna, dan kami jadikan lahu baginya nuron, nur, cahaya, yamsi, yang dia berjalan bihi, dengan membawa cahaya itu, finnasi, di dalam tengah-tengah manusia. Nur itu adalah nur iman atau iman itu sendiri. Kaman, seperti orang masaluhu, perumpamaan dia, fi dhulumatin, di dalam kegelapan, laisa, tidak ada baginya, laisa bi kharijin, tidaklah dia itu orang yang bisa keluar, minha, dari kegelapan itu, dari kekafiran itu. Tentu saja tidak sama. Kadzalika zuyyina, seperti itulah kami hiasi lil kafirin, bagi orang-orang kafir, maka ya'malun, apa yang adanya mereka mengamalkannya, yaitu amalan-amalan maksiat atau amalan-amalan kufur. Ya, orang kafir itu bangga dengan kemaksiatannya karena dihias-hiasi. Bangga dengan kekafirannya karena dianggap itu adalah yang hebat, itu amalan itu. Maka dalika, demikian juga, ja'alna, kami jadikan fi kulli qaryatin, di dalam setiap qaryah, setiap kampung atau negeri, aqabira mujrimiha, besar-besarnya orang-orang besar-besarnya penjahat-penjahatnya negeri itu atau kampung itu, yamkuru, supaya mereka membuat makar, membuat tipu daya, fiha, di dalam qaryah, di dalam kampung, dengan membuat tipu daya untuk mencegah orang masuk Islam.
Wa ma yamkuruna dan tidaklah mereka membuat tipu daya illa bi anfusihim kecuali hanyalah malah membuat tipu daya untuk merugikan diri mereka sendiri saja. Wa ma yashurun dan mereka tidak merasa. Ini dikira orang kafir, orang yang mendebati agama, itu menolak agama itu perasaan bangga. Tapi hakikatnya dia itu menolak kebaikan untuk masuk kepada diri mereka sendiri. Mereka sendiri yang paling rugi. Mereka sendiri yang paling rugi. Tapi mereka tidak merasakannya. Wa idza ja'atuhum bila mana mendatangkan mereka ayatun ayat mengenai kebenaran baginda Nabi, qalu maka mereka berkata lan nu'mina sekali-kali kami tidak beriman hatta nu'ta sehingga kami diberi mislama utiya Rasulullah seperti yang diberikan kepada utusan Allah, dikasih wahyu. Aku enggak mau beriman kalau aku enggak dikasih wahyu kayak Rasulullah katanya. Allah a'lam mengetahui haitsu yaj'alu risalatah. Sekiranya Allah menjadikan risalahnya Allah, maksudnya kepada siapa Allah akan berikan risalah ini. Nah, mereka itu orang-orang yang tidak pantas untuk diberi risalah atau tidak layak untuk diberi risalah ini, maka mereka tidak dikasih. Yang dikasih yang paling layak. Yang paling layak adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayusibu akan mengenai alladzina ajramu orang-orang yang jahat, orang-orang yang jahat. Sagharun kehinaan indallahi di sisi Allah, wa adzabun dan siksa syadidun yang sangat bimaka yang dahsyat bima sebab perkara kanu yang ada yang mereka yang kurun membuat tipu daya. Ya orang ya, kalau kita melihat seperti ini ya, hakikatnya orang itu menolak dinasehati, menolak kebaikan, bahkan membuat makar supaya kebaikan itu tidak diikuti oleh orang-orang lain. Perasaan mereka sudah berhasil gagah dengan perbuatan seperti itu. Itu hakikatnya yang kembali kepada diri mereka sendiri saja. Apa dikira orang itu hidup di dunia kemudian tidak ada urusannya. Ya akhirat akan merugikan mereka sendiri. Mereka akhirnya akan dibalas oleh Allah SWT perbuatan itu. Tapi hakikatnya itu sebetulnya ya Allah itu tidak suka kepada mereka sehingga mereka tidak dikasih hidayah oleh Allah. Hakikatnya manusia itu ya yang gerakkan juga Gusti Allah. Hakikatnya lah, hakikatnya seperti itu. Orang-orang enggak mau berjuang itu dikira itu sudah aman-aman. Oh, enggak, hakikatnya Allah tidak suka mereka berjuang. Orang tidak mau beriman itu hakikatnya ya Allah tidak memberi mereka hidayah. Makanya kalau kita itu perhatikan, itu ada orang yang mulai kecil kumpul dengan masjid terus mendengar azan tetapi enggak dikasih hidayah. Orang jauh dari masjid tapi kok dikasih hidayah. Lah kok begitu gimana? Ya itu pilihan Allah. Itu pilihan Allah. Kalau dengan begini kalau hamba itu mau mikir seperti itu, akhirnya timbul dalam hati hamba rasa khauf dan roja. Khauf kalau ini dibalik hati itu oleh Allah sehingga tidak menerima hidayah, menolak hidayah. Roja terus berharap kepada Allah supaya hidayah yang telah masuk ini ditetapkan dan terus ditambahi oleh Allah. Itu. Hanya seperti itu. Makanya kalau orang-orang zaman dulu selalu memikirkan hari ini apa yang aku amalkan. Kalau dia itu mengamalkan satu perkara yang tidak disukai Allah, perkara haram, makanya menggunjing orang Islam, langsung dia innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku telah berbuat dosa, banyak istighfar, minta halal. Nah seperti itu. Nah karena apa kok harus begitu? Loh orang itu kok ditegakan oleh Allah untuk berbuat maksiat itu
Karena maksiat itu tambah hari tambah banyak dan jadi orang fasik akhirnya lepas iman. Makanya ketika orang itu ditegakan sedikit saja, orang-orang yang teliti-teliti itu, ya, wali-walinya Allah yang teliti dalam mengurus hatinya, mereka itu sangat-sangat khawatir kalau hati itu sudah melenceng, perbuatannya melenceng, sehingga banyak istighfar. Pantas apa yang dikatakan baginda Nabi, aku ini sehari semalam itu beristighfar dan bertobat kepada Allah 70 kali. Dalam riwayat Muslim 100 kali. Itu baginda Nabi yang tanpa dosa. Nah, ini orang yang banyak dosa, mana yang harus tak tobati itu loh, enggak ada loh maksudnya. Baginda Nabi. Kalau orang itu semakin baik, ya semakin bersih, itu ya debu yang nempel gitu saja itu tampak. Tapi kalau orang itu kotor pakaiannya, ya dah, itu taek nempel saja itu ini roti kayaknya. Jadi nggak terasa, nggak apa-apa. Itu makanya orang yang bersih itu ya betul-betul menjaga diri saking bersihnya. Lah orang-orang kotor itu nggak jaga diri saking kotornya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.